pusat massa dengan integral lipat 2. Tuh ya, langsung saja. Di materi terakhir ini, cara kita untuk menentukan pusat massa, yaitu harus mencari massanya itu sendiri. Massa itu dirumuskan dengan integral lipat 2 dari suatu fungsi densitas, D ini densitas ya, dA pada daerah R-nya. Nah, dA-nya nanti gimana? Ya, bebas, kita tergantung ngelihatnya. dA-nya itu bisa dy dx, bisa juga dx dy, kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah rumusan massa. Selanjutnya, untuk momen terhadap sumbu Y itu dinotasikan MY. Ingat, kalau momen terhadap sumbu Y di sini nanti harus kita kalikan dengan X. X dikalikan dengan fungsi densitasnya, dA, pada daerah R, kayak gitu. Kemudian, momen terhadap sumbu X, sorry, ini kayaknya kebalik deh. Ini momen terhadap, oh ya benar, momen terhadap sumbu X di sini nanti harus dikalikan dengan Y, dan Y ini dikalikan dengan fungsi densitas DAR ini ya. Nah, kemudian nanti dari massa momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu X, ini nanti kita hitung pusat massanya. Pusat massanya itu adalah X bar, Y bar. Yang dirumuskan X bar itu sama dengan MY dibagi M, dan Y barnya itu sama dengan MX dibagi M. Kayak gitu. Langsung saja ke contoh. Oke, sebelum ke contoh, yang pasti rumusan ini kalian harus hafal ya. Oke, langsung ke contoh 1.1. Kita disuruh menentukan pusat massa dari suatu daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan parabolanya Y sama dengan X kuadrat. Di sini pusat massa itu, ini centroid ya, sama aja sih sebenarnya. Centroid itu pusat massa, tapi densitasnya secara khusus diambil 1. Itu ya, densitasnya 1, kalau densitas 1 itu disebut sebagai centroid gitu. Nah, kita disuruh menentukan centroid atau pusat massa dari suatu daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti gimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Berarti kita harus identifikasi dulu. Kita punya fungsi densitas. Fungsi densitasnya apa? 1. Kemudian saya punya daerah. Daerah ini nanti akan menjadi daerah integralnya. Kita identifikasi. Oh, dia di mana? Di kuadran 1. Kita tulis. Di kuadran 1. Kemudian dibatasi oleh garis apa? Garis Y sama dengan X dan ada parabola Y sama dengan X kuadrat. Kayak gini. Nah, setelah melakukan identifikasi ini, langkah yang harus kita lakukan, membuat sketsa dari daerah R-nya. Daerah R-nya, dia sudah ditulis jelas ya, di kuadran 1, berarti nanti kita buat sketsa ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Oh, berarti nanti fokus kita di kuadran 1. Kemudian dibatasi oleh apa lagi? Garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu gimana? Garis lurus, ya kan? Garis lurus yang melalui ini kan? Nah, ini Y sama dengan X. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Kurvanya gimana kalau Y sama dengan X kuadrat? Lengkung ke atas. Lengkung ke atas, karena diminta kuadran 1, berarti kita cukup menggambarkan yang di sini. Nah, gitu kan? Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian, kita disuruh mencari sentroid, pusat massa. Di antara ini, oh berarti R-nya ini. Nanti pusat massanya ini berapa? Gitu ya. Misalnya, ini berapa di sini. Jadi kita disuruh menentukan X bar, Y barnya kayak gimana ketika saya punya daerah ini. Daerahnya kan berarti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kita cari dulu titik potongnya antar dua kurva ini. Titik potongnya apa? Berarti X kuadrat sama dengan X. Berarti saya punya X kuadrat min X sama dengan 0. Berarti saya punya X min 1, di sini X itu ya. Berarti di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 1. Berarti nanti titik potongnya di sini
dan di sini. X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, nanti akan menghasilkan Y-nya berapa di sini? 1 juga, itu kan ya. Berarti di titik ini itu adalah 1,1. Nah, setelah kita tahu daerahnya, R-nya itu di sini, kita disuruh mencari titik pusat ini, disuruh mencari pusat massa ini. Pusat massa tadi kita butuh apa aja? Butuh massa, butuh momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, baru nanti kita menghitung pusat massanya. Berarti pertama kita harus mencari massanya dulu. Massanya tadi rumusnya apa? Integral lipat 2 dari densitas dA pada suatu daerah R, gitu kan? Nah, sekarang kita hitung ini. Gimana cara menentukannya? Densitasnya tadi berapa? Densitasnya berapa? 1. 1. Nah, DA-nya terserah kalian. Kalian mau mengambil apa dulu? DY DX atau DX DY? Coba kalian pilih. DA-nya kan ada pilihan. DA-nya itu adalah bisa DY DX, bisa juga DX DY. Kalian mau yang mana dulu? Mau yang mana? Pilih salah satu. DY DX, misalnya dipilih ini. Oh, berarti kalau DY DX, berarti penampang apa yang diambil? Masih ingat nggak? Kalau DY dulu berarti penampang apa yang diambil? Vertikal. Vertikal. Berarti saya mengambil penampang vertikal. Saya tarik garis lurus vertikal ke atas. Arahnya ke sana gitu. Kemudian batas bawah dari Y itu ditentukan dari garis lurus hijau ini. Pertama kali masuk ke R itu di sini. Titik ini mewakili siapa? Kurva ungu ini. Kurva ungu ini siapa? Ya, X kuadrat. Kemudian dia keluar pertama kali di sini. Di titik ini. Titik ini mewakili garis biru ini. Garis biru ini garis apa? X. Berarti batas atasnya X. Kemudian DX. Nah, kita melihat fokusnya ke sumbu X. Sumbu X paling kecil berapa? X paling kecil berapa? 0. Gedenya? 1. Oke, oh berarti masanya kita hitung dari sini. Ini kita hitung, kita hitung integralnya jadi berapa ini? 0,1. Integral DY apa? Y. Y. Batasnya? X kuadrat sampai X. DX-nya jangan dilupakan. Ini jadi berapa? X min X kuadrat. Ya, X, integralnya lupa ya. X min X kuadrat DX. Oke, ini hasilnya apa ini? Integral yang terakhir ini. Setengah X kuadrat min sepertiga X pangkat 3, batasnya dari 0 sampai 1. Berapa ini? Setengah kurangi sepertiga. Ini 0, ada X semua, berarti 0-nya bisa diabaikan gitu kan ya? Ini jadi berapa? 5/3. 1/6. 1/6. Ya, ini ya, masanya 1/6. Oke, kita sudah mendapatkan massa. Langkah selanjutnya, kita butuh apa? Momen terhadap sumbu Y. Y. Berarti gimana? Kita hitung di sini. Momen terhadap sumbu Y. Ingat, kalau momen terhadap sumbu Y, tadi rumusnya gimana? Integral dari Y, berarti harus kita kalikan X. Dikalikan dengan densitas dA, gitu kan? Berarti integral densitasnya berapa? 1, berarti ini tinggal X. Kalau kita di sini dA ngambil DY DX kayak tadi, berarti di sini tinggal ditulis aja DY DX. Batasnya gimana? Ya batasnya pasti akan sama dengan ini, yaitu apa? X kuadrat sampai X di sini 0 sampai 1. Nah, ini berapa hasilnya?
integral 0,1, di sini X dy. Berarti hasil integralnya jadi apa? X, Y. Ingat, batasnya Y dari X kuadrat sampai X dx. Nah, ini hati-hati di sini, tadi X kuadrat sama X itu batasan Y. Jangan sampai kesasar substitusi ke X ya. Berarti ini jadi apa? X dikalikan X dikurangi X dikalikan X kuadrat dx. Ini jadi apa ini? 0,1 X kuadrat min X pangkat 3 dx, gitu kan? Ini yang di sini. Hasil integral terakhirnya apa? Sepertiga X pangkat 3 min seperempat X pangkat 4, batasnya dari 0 sampai 1. Ini jadi sepertiga min seperempat. Jadi berapa ini? 1/12. Gitu ya. Oke, MY sudah dapat. Selanjutnya mencari si MX. Di mana nih tempatnya? Ini aja. Nah, MX apa rumusnya tadi? Momen terhadap sumbu X. Integral lipat 2 ini. Kalau X di sini harus dikalikan dengan Y dikalikan densitas dA pada suatu daerah R. Kayak gitu ya. Ini ke sini jadi integral lipat 2, Y-nya kita tulis, densitasnya tadi berapa? 1. Kemudian kita ambil di sini dy dx dari daerah R. Kalau dy dx tadi batasnya apa? X kuadrat sampai X di sini 0 sampai 1. Kayak gini. Nah, berarti ini hasil integralnya apa? Yang di sini. Y dy hasilnya? Setengah Y kuadrat. Batasnya dari X kuadrat sampai X dx, gitu kan? Oke, substitusikan. Hasilnya jadi apa? 0, 1, ini batasan Y, berarti jadi setengah X kuadrat min berapa? X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4. X pangkat 4. X, kayak ini. Setengahnya bisa kita keluarkan, integral 0, 1, X kuadrat min X pangkat 4 dx. Ini hasilnya jadi apa? Hasil integral yang terakhir ini? Setengah sepertiga X pangkat 3 dikurangi 1/5 X pangkat 5. Batasnya dari 0 sampai 1. Berapa ini? Setengah dikalikan sepertiga dikurangi 1/5, gitu kan? Nolnya bisa diabaikan. Jadi ini setengah dikalikan 2/15, gitu ya. Jadi 1/15. Nah, ini adalah momen terhadap sumbu X. Saya punya massa, saya punya momen terhadap sumbu Y. Berarti di soal ini tadi dimintanya apa? Sentroid atau pusat massa. Pusat massa berarti kita butuh apa? X bar. X bar tadi apa? MY dibagi M. MY dibagi M. MY-nya siapa tadi? 1/12. Dibagi M, masanya berapa? 1/6. Jadi berapa ini? Setengah. Y-barnya apa rumusnya tadi? MX dibagi M. MX-nya berapa? 1/15. Masanya 1/6. Berarti jadi berapa itu? 2/5. Gitu ya? Jadi kita bisa mengatakan bahwa sentroid atau pusat massa
dari benda tersebut adalah X bar, Y bar sama dengan X barnya berapa? Setengah, Y barnya 2/5. Seperti itu ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Nggak ada? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah? Bisa dilanjutkan ya. Oke, ini terakhir. Dari tadi terakhir terus ya. Nah, ini benar-benar terakhir nih, momen inersia materinya. Kalau tadi kita bicara momen massa, sekarang di bagian ini kita bicara momen inersia. Jadi nanti kita bisa mencari momen inersia itu dengan rumusan yang ada di sini. Tetap ya, tadi kita butuh fungsi densitas, di sini fungsi densitasnya kayak gini. Kemudian kalau saya mau menghitung momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia ini dinotasikan dengan I besar indeks X gitu ya. Itu kalau momen inersia terhadap sumbu X, berarti rumusnya di sini nanti Y kuadrat gitu ya. Bedakan ya, kalau tadi momen terhadap sumbu X ini di sini dikalikan dengan Y. Delta ini adalah densitas gitu ya, dA. Tapi kalau momen inersia di sini dikalikan, kalau terhadap sumbu X berarti dikalikan Y kuadrat. Ini densitas dA gitu ya. Kemudian kalau momen inersia terhadap sumbu Y di sini integral lipat 2, densitasnya dikalikan dengan X kuadrat dA. Tuh. Kalau tadi momen terhadap sumbu Y cukup dikalikan dengan X densitas dA itu. Tapi kalau di sini momen inersia ini harus dikalikan X kuadrat kayak gitu. Kemudian kita juga bisa menghitung momen inersia terhadap garis lurus. Garis lurus ini dinotasikan dengan L gitu ya. Berarti nanti kita punya notasinya itu adalah I besar indeks L. L ini merupakan garis lurus ini tadi. Berarti nanti rumusnya integral lipat 2 R kuadrat di sini ya. R kuadrat dalam fungsi X, Y dikalikan dengan densitas dA. Kayak gitu. Kemudian R kuadrat ini apa? R kuadrat itu merupakan jarak dari X, Y ke garis L-nya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah momen inersia terhadap titik pusat. Dinotasikan dengan I, momen inersia, indeks 0 ini ya. Indeks 0 ini berarti terhadap titik pusat. Nanti rumusnya itu adalah integral lipat 2, di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat, dikalikan, ini kurung besar ya, ini dikalikan dengan densitas dA kayak itu. Nah, tidak lain kalau ini kita uraikan, dua integral ini kan sama saja dengan integral pada daerah R X kuadrat densitas dA ditambah dengan integral lipat 2 R Y kuadrat densitas dA kayak gini. Nah, ini tadi itu adalah rumusan momen inersia untuk Y gitu ya, untuk X gitu ya. Berarti ini jadi kebalik ya, ini harusnya IY di sini ditambah IX. Sebenarnya sama saja ya, dibalik-balik kayak gitu. Nah, seperti itu. Silahkan.
Kalau ada yang mau ditanyakan, ini adalah momen inersia, rumusan momen inersia yang akan kita gunakan ketika kita disuruh mencari momen inersia dari suatu benda. Kayak gitu. Jadi rumusnya harus diingat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung saja ke contoh. Contoh 1.2 ini, kita punya bendanya berupa piringan tipis. Piringan tipis ini dibatasi oleh sumbu X, kemudian garis X sama dengan 1, garis Y sama dengan 2X di kuadran pertama. Kemudian dia diketahui bahwa densitasnya itu sekian rumusnya. Kemudian kita disuruh menentukan momen inersia terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap titik pusat. Berarti langkah pertama ketika ketemu soal yang bentuknya kayak gini, lagi-lagi kita harus identifikasi daerah batasannya. Gimana cara mengidentifikasinya? Ya, kita terjemahkan dari soalnya. Nah, di sini kita punya batasan. Batasannya apa aja di situ? R-nya ada sumbu X, kemudian ada garis X sama dengan 1, kemudian ada garis Y sama dengan 2X. Di sini dikasih keterangan lagi di kuadran pertama. Kemudian kita juga punya di soal itu informasinya, densitasnya dirumuskan dengan 6X ditambah 6Y ditambah 6, gitu ya. Nah, kemudian kita diminta menentukan momen inersia, berarti kita disuruh menentukan I terhadap sumbu X, berarti kita disuruh menentukan IX, disuruh menentukan IY, disuruh juga menentukan I terhadap pusat. Kayak gitu. Nah, berarti kalau ketemu soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi, kita harus membuat sketsa R-nya. R-nya kita buat sketsanya. Di sini sudah dijelaskan dengan sangat detail ya. Dia di kuadran 1. Oh, berarti kita fokus di kuadran 1. Buat bidangnya, bidang XY kayak gini, di kuadran 1. Dibatasi sumbu X. Oh, sumbu X berarti ini. Kemudian ada X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti nanti kita akan punya 1 di sini. Berarti kalau X sama dengan 1, nanti ya seperti ini. Nah, yang hijau ini adalah X sama dengan 1. Tuh ya. Kemudian ada Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X gimana kurvanya? Berarti melalui pusat ini ya, 0,0, berarti nanti kita akan punya kurva ini. Yang biru ini adalah Y sama dengan 2X. Nah, di kuadran 1 berarti daerah R-nya di mana? Daerah R-nya berarti ada di sini. Nah, ketika kita sudah identifikasi kayak gini, berarti nanti kita tinggal menghitung apa yang diminta. Yang diminta momen inersia terhadap sumbu X. Momen inersia terhadap sumbu X tadi rumusannya kayak gini. Apa itu rumusannya? Rumusannya adalah momen inersia terhadap sumbu X itu adalah integral lipat 2. Tadi kalau X di sini ini dikalikan dengan apa? Y kuadrat dikalikan dengan densitas dA gitu ya pada daerah R. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan ini? Ya tinggal mensubstitusikan Y kuadratnya tetap densitasnya kita punya di soal diketahui berapa tadi? Di situ 6X ditambah 6Y ditambah 6. Nah, dA-nya terserah kita mau mengambil apa. dA tadi bisa dy dx, bisa juga dx dy. Misalnya kita ambil mudahnya saja dy dx. Kalau kita ambil dy dx berarti sama saja artinya saya mengambil penampang apa? Vertikal.
Berarti saya harus mengambil penampang vertikal ke sana. Nah, penampang vertikal ini, dia masuk pertama kali ke R di sini. Di sini itu mewakili sumbu X. Sumbu X itu garis apa? Y sama dengan Y sama dengan 0. berarti batas bawahnya di sini 0. Kemudian dia keluar pertama kali dari R di sini. Ini mewakili siapa? Garis biru. Garis biru itu Y sama dengan 2X. Berarti di sini batasnya 2X. Kemudian kita menentukan batas X. Batas X ya, berarti kita melihat sumbu X. Sumbu X paling kecil di mana? X paling kecil di sini. Ini itu X berapa? 0. Gedenya berapa? 1. Nah, kalau sudah punya seperti ini ya tinggal dihitung. 01. Sederhanakan dulu yang ada di dalam. Ini jadi berapa? 6. Ini ya. Ditambah. Plus. DY. 6Y pangkat 3. DX. 6Y kuadrat. Oke. Ini berapa hasilnya? Integral yang di dalam terhadap Y. 3 Y pangkat Y kuadrat X. Y pangkat X. Ditambah 6/4 Y pangkat 4. Seperti itu. 2. Ditambah 6/3. Batasnya 2Y pangkat 2. 0 sampai 2x. dx kayak ini. Kemudian substitusi batas. Hati-hati 0 sampai 2x tadi batasan siapa? Y. Berarti kita substitusikan ke Y. Jangan sampai kesasar. Berarti ini jadi berapa ini? 2x pangkat 3 dikalikan x ditambah 3/2. Ini saya sederhanakan ya. Dikalikan 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Kemudian karena ini mengandung Y semua, batas bawahnya 0, berarti nanti semuanya akan dikurangi 0 gitu kan? Ini jadi berapa ini? 0, 1. Ini jadi 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16. X pangkat 3 dikalikan X pangkat 4 gitu ya. Ditambah 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3, 24. X pangkat 4. Kayak gitu. Ibu yang di atasnya 2, Bu. Yang mana? Itu 2Y pangkat 3X. Yang step nomor 3. Ini? Di atasnya, Bu. Ini? Di atas. Di atas. Yang bagian awal. Tunggu. Ini, Bu, yang step nomor 3. Yang bagian 1, 2. ada X-nya itu. Yang ini? Bawa dikit lagi, Bu. Ini? Nah, geser yang ini, Bu. 3X pangkat 3Y. 3X. 3Y pangkat 3X. Seharusnya 2. 2Y pangkat 3X. Oh, yang di sini. Ini 2 gini. Nah, ya. Oke. Sebentar. Berarti menyesuaikan. Bener, Bu, di bawahnya. Kan ini 2. Ini udah bener ya? Bener, Oke. Bu, salah tulis yang di atas. Oke. Selanjutnya, ini ke sini. Jadi gimana? 2 pangkat 4 tadi 16. 16 dibagi 2 kan 8. 8 kali 3, 24. Bener ya ini? Ditambah yang bagian ini, 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16. X pangkat 3. Kayak gini. Yang bagian ini udah bener? Kemudian kita integralkan. Integral yang bagian akhir ini jadi berapa?
Apa ini? 16 per 5, X pangkat 5, ditambah dengan berapa ini? 24 per 5, X pangkat 5, ditambah 16 per 4, X pangkat 4. Batasnya masuk antara 0 sampai 1. Berapa itu? Berarti 16 per 5 ditambah 24 per 5 ditambah 16 per 4. Karena ini mengandung X semua, semuanya nanti dikurangi 0 gitu kan ya? Jadi berapa? 40 per 5, 8. 16 per 4, 4. 12 ya? Seperti itu? Nah, ini adalah momen inersia terhadap sumbu X. Langkah selanjutnya, soalnya diminta apa lagi? Sumbu Y. Momen inersia terhadap sumbu Y. Berarti kalau terhadap sumbu Y, kita tentukan Y. Y tadi rumusnya apa? Tegara lipat 2. Kalau IX tadi saya kalikan dengan Y kuadrat, kalau Y berarti nanti saya kalikan dengan apa? X kuadrat. Ya, X kuadrat dikalikan densitas dA. Kemudian ini pada daerah R. Berarti ya tinggal sama kayak tadi ya. Berarti X kuadrat densitasnya kita ganti dengan 6X ditambah 6Y ditambah 6. dA-nya kita ganti dengan DY dx. Kalau kita ambil DY dx pasti batasnya nanti akan sama. 0 sampai 2X, kemudian ini 0 sampai 1. Coba hitung berapa itu? Kita lanjutkan di sini. Integral 01. Ini diintegralkan terhadap, kita selesaikan dulu yang ada di dalam. Yang ada di dalam kita kalikan ke dalam berarti berapa itu? 6X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat Y ditambah 6X kuadrat. Ini integralnya masih ada 02X di sini dy dx gitu ya. Berapa hasil integralnya? 0,1. Yang ini kalau diintegralkan terhadap y berarti 6X pangkat 3y plus 3X kuadrat y kuadrat ditambah 6X kuadrat y. Batasnya 0 sampai 2X dx. Gitu ya. Berapa ini? 0, 1. Ini jadi 6X pangkat 3 dikalikan 2X ditambah 3X kuadrat. 2X dikuadratkan ditambah 6X kuadrat dikalikan 2X. Seperti itu. Karena ini mengandung Y semua, berarti nanti pasti akan dikurangi 0 dx. Jadi ya, karena batas bawahnya 0. Oke, sederhanakan. Ini jadi berapa ini? 01, 12, X pangkat 4 ditambah 6, X pangkat 4 ditambah 6, 12 ya. 12, X pangkat 3 dx. Kayak gitu. Ini jadi 01. Ini bisa sederhanakan lagi jadi 18X pangkat 4 plus 12X pangkat 3 dx. Ini hasil integralnya berapa ini? 18 per 5, X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4, batasnya 0 sampai 1. Berapa itu? 18 per 5 ditambah 3. Jadi berapa? 5 kali 3 berapa? 33. 18. 33 per 5. Kok kayaknya ada yang salah hitung ya?
Coba perhatikan ada salah itu nggak di sini? Di bagian sini ada salah itu nggak? Coba kita lihat 6x pangkat 3, 6x kuadrat Y plus 6x kuadrat DY dx. Oke. 6x pangkat 3Y, 3x kuadrat Y kuadrat plus 6x kuadrat Y, batasnya masuk. 2x plus 3x kuadrat, 2x kuadrat plus 6x kuadrat, 2x. 12x pangkat 4, 6x pangkat 4. Nggak ada sih ya. Nggak ada salah hitung kan? Harusnya 39/5 sih hasilnya ya. Ini 18/5. 33/5. Nggak ada salah hitung ya ini. Coba nanti dilihat lagi. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah momen inersia terhadap sumbu Y. Kita dimintanya apa lagi setelah itu? Momen inersia terhadap Titik pusat. titik pusat. Tadi rumusnya apa? IX ditambah Y plus IX. Ya, berarti momen inersia terhadap pusat itu /adalah IX plus IY. Kayak gini. IX-nya sudah kita dapatkan tadi 12, IY-nya ini 33/5. Saya kurang tahu, ini hasilnya presisi nggak ya? Coba nanti dilihat. Kalau di buku sih hasilnya 39/5. Nanti cobain hasil integralnya ini nanti dilihat lagi ya. Kalau ada yang kurang pas, nanti coba dilihat. Berarti ini kalau kita dapat seperti ini, momen inersia terhadap sumbu pusatnya apa? Kita sederhanakan ini. 60 plus 33 dibagi 5. Jadi berapa itu? 93/5. 93/5. Ini saya agak ragu di hitungan ini sih. Coba nanti dilihat ya. Sudah sesuai kan? 6x pangkat 3, 6x kuadrat Y, 6x kuadrat DY dx. 6x pangkat 3Y. Ini Y kuadrat, ini 6 dibagi 2, 3. Benar kan ya? 6x kuadrat Y. Oke, batas Y-nya masuk. 6x pangkat 3, 2x, 3x kuadrat, 2x kuadrat. Oh, di sini nih. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 3 di sini 12 harusnya ya. Ini harusnya berapa nih? Gini kan? Iya. Kemudian ini ke sini 12 ditambah 12 berarti di sini 24. Di sini berarti 24. Berarti mana lagi yang harus disesuaikan? Di sini berarti 24/5 ya? Oke. Iya, Bu. Berarti di sini jadi 24/5 ini menyesuaikan. Ini nanti menyesuaikan. Oke, berarti di sini jadi 24, 24, 39. 39. Nah, ini udah bener nih. Seperti itu ya. Oke, tadi ada salah hitung di buku. Oke, itu adalah momen inersia.